Dinda terduduk di lantai dapur, hatinya hancur melihat kue ulang tahun suaminya dilempar. Ia diusir, dihina tak berguna. Mereka tak sadar, wanita yang mereka perlakukan seperti sampah adalah putri tunggal Haris Wijaya, sang konglomerat. Balas dendam sang ayah dimulai dengan kehancuran karir Haikal yang berujung pada penjara. Namun, drama sesungguhnya baru dimulai di balik jeruji besi. Haikal, dalam keputusasaan, membocorkan satu rahasia mengerikan, kematian ibunda Dinda 10 tahun lalu bukan karena kanker, melainkan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Burina dan keluarga musuh bebuyutan ayahnya. Dinda tak hanya berjuang mencari keadilan untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya. Akankah Dinda sanggup menghadapi kenyataan bahwa ia menikahi seorang pria yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan ibunya? Udara sore itu terasa seolah membakar kulit. Di dapur kecil yang sesak, Dinda Wijaya mengeluarkan kue ulang tahun dari oven, kue vanila sederhana berlapis butter ceream coklat. Ini adalah kue kesukaan Haikal, suaminya. Kue itu adalah simbol janji yang ia coba penuhi. Janji untuk mencintai Haikal apa adanya, janji untuk hidup mandiri tanpa embel-embel kekayaan Haris Wijaya, ayahnya, sang pemilik Wijaya Group yang legendaris. Selama 3 tahun pernikahan, Dinda telah melakukan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Ia menjual perhiasan warisan ibunya untuk menambal cicilan rumah Haikal, mencuci pakaian mertuanya dengan tangan karena Haikal menolak memperbaiki mesin cuci, dan bahkan, diam-diam, menutupi kelemahan terbesar suaminya. Rahasia berlapis yang ia simpan bukanlah identitasnya sebagai putri konglomerat, melainkan kenyataan bahwa ia mengetahui Haikal memiliki kebiasaan memotong biaya dari anggaran proyek kantornya. Sebuah tanda korupsi kecil yang ia yakini bisa ia perbaiki dengan cinta. Dinda memilih menutup mata, didorong oleh kebutuhan akut untuk membuktikan ia bisa menyelamatkan pernikahannya, sekaligus menebus rasa bersalah yang tak terucap pada mendiang ibunya bahwa ia pernah merasa malu memiliki segalanya. Pukul 6 sore, Haikal masuk. Wajahnya masam, bau alkohol samar-samar tercium. "Selamat ulang tahun, Mas," sapa Dinda riang. Haikal menatap meja makan, lalu kue sederhana itu. Ekspresi jijik melintas cepat. "Apa ini? Sampah?" Dinda merasakan jantungnya menciut. "Aku buatkan kue kesukaanmu. Aku berjalan kaki 2 kilometer ke pasar demi mendapatkan bahan terbaik." Bam, tanpa ampun, Haikal menyambar kue itu dan membantingnya ke lantai. Butter ceream dan vanila menyebar seperti darah di atas lantai keramik. "Istri teman-temanku memberiku jam tangan mewah, liburan ke Bali. Kau? Hanya bisa memberiku kerepotan dan kue seadanya ini," bentaknya. Burina, ibu mertua Dinda, muncul dari balik pintu kamar dengan wajah sinis, menambahkan bensin ke dalam api. Sudah 3 tahun tak memberinya keturunan, sekarang hanya bisa bikin malu. Menantu perempuan tak berguna. Kata-kata itu, tak berguna, menghancurkan pertahanan terakhir Dinda. Ia menyadari, pengorbanannya untuk hidup sederhana demi membuktikan cinta tulus tidak berarti apa-apa. Haikal dan ibunya hanya melihat potensi uang yang tidak pernah ia berikan. Haikal meraih jaketnya. "Aku makan di luar. Buang saja sampah-sampah ini, Dinda. Dan besok, aku ingin kau pergi dari rumah ini selamanya." Pintu terhempas. Dinda terduduk di lantai, lututnya gemetar, menatap puing-puing kue yang hancur. Ini bukan lagi tentang harga diri, ini adalah ancaman eksistensi. Dengan tangan gemetar, ia meraih teleponnya. Ia tahu, untuk memutus siklus kehinaan ini, ia harus mengaktifkan kekuatan tersembunyi yang selama ini ia hindari. "Ayah," bisiknya dalam tangis yang terputus, aku lelah." Di seberang telepon, suara Haris Wijaya yang biasanya hangat berubah menjadi baja murni. "Cukup, Dinda. Kau tidak harus menderita lagi. Aku akan menjemputmu besok pagi pukul 9. Dan aku akan memastikan mereka tahu bahwa mereka telah memperlakukan putri satu-satunya Haris Wijaya dengan cara yang salah." Janji itu, dingin dan penuh otoritas, menggantung di udara. Malam itu, Dinda tidur dengan satu pemikiran, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu harga sesungguhnya yang harus dibayar ketika seseorang menyentuh putri seorang konglomerat. Mereka tidak tahu, balas dendam yang diatur oleh kekuasaan Haris Wijaya tidak hanya menghancurkan,
tetapi juga menghina dengan cara yang lebih brutal. Pagi tiba. Bu Rina berdiri di ambang pintu, menyaksikan Dinda mengemasi koper kecilnya. Mata Bu Rina memancarkan kepuasan yang sinis. Barang apa lagi yang kau punya di sini? Kau datang hanya membawa baju lusuh dan muka memelas. Kembalikan cincin kawin itu, hak keluarga kami. Dinda melepaskan cincin itu. Rasanya seperti melepaskan beban mati. Hatinya hampa, tapi matanya kering. Ia telah memblokir emosi, memfokuskan diri pada rencana sang ayah. Tepat pukul 9 pagi, suara klakson yang dalam memecah keheningan kompleks perumahan. Sebuah limusin hitam mengkilap, panjangnya tak masuk akal di jalan sempit itu, berhenti tepat di depan rumah. Dua mobil hitam lain mengapitnya, menurunkan 4 pria berbadan tegap dengan setelan gelap. Haikal dan Bu Rina yang berdiri di teras terperangah. Wajah mereka pucat pasi. Dari limusin itu, melangkah keluar Haris Wijaya. Aura kekuasaan yang ia bawa memenuhi udara. Jadi, kalian mengusir putriku? Suara Haris menggelegar, namun tenang, lebih berbahaya daripada teriakan. Haikal tergagap. Dinda, kenapa kau tidak bilang? Ayahmu adalah Haris Wijaya? Dinda menatap Haikal, merasakan kepalsuan di matanya. Bilang apa, Mas? Supaya kalian bisa memanfaatkanku lebih awal? Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena nama keluargaku. Haris membimbing Dinda masuk ke dalam limusin. Tapi sebelum pintu tertutup, ia menoleh ke Haikal dan Bu Rina. Kalian akan menyesal. Percayalah. Di dalam istana keluarga Wijaya, Dinda disambut oleh Butari, kepala rumah tangga yang memeluknya erat. Rumah itu, dengan marmer mengilap dan lukisan maestro, terasa asing sekaligus akrab. Ayah, kenapa kau tidak menghentikanku menikah dengan Haikal? Tanya Dinda. Karena ayah menghargai keputusanmu, jawab Haris, tapi ketika ayah tahu kau mengizinkan dirimu diinjak-injak, ayah harus turun tangan. Kontroversi dimulai. Haris tidak hanya ingin menceraikan Haikal, ia ingin menghancurkannya secara total. Ini bukan keadilan, ini adalah balas dendam yang dikendalikan oleh kekuatan modal. Tim pengacara terbaik sudah siap, kata Haris. Dan tentang status pekerjaan Haikal. Keesokan paginya, di Wijaya Tower, Dinda duduk sebagai observer resmi rapat Dewan Direksi. Kita bahas Idean Corp, kata Haris, merujuk perusahaan konstruksi tempat Haikal bekerja. Kinerja mereka buruk. Sebagai pemegang saham mayoritas, kita akan melakukan pembersihan. Di layar, daftar nama yang akan disesuaikan muncul. Di urutan teratas, Haikal Aditya Putra, Manajer Proyek Junior. Dinda tahu, Haikal tidak hanya dipecat. Haris sedang menyiapkan kehancuran total. Ia sudah mengumpulkan bukti-bukti korupsi Haikal, terkait dengan rahasia yang disimpan Dinda, dan memanfaatkannya untuk melibas karir Haikal. Tepat ketika Haikal menelepon Dinda, memohon, Haris mengambil alih panggilan. Haikal, kata Haris dengan suara mematikan. Kau bilang punya hak? Mari kita bicara tentang hak karyawan yang kau korupsi tunjangannya di proyek perumahan rakyat. Besok jam 9 pagi, kau hadir di kantor pusat Wijaya Group dengan semua dokumen proyekmu yang asli. Kalau tidak, kau bukan hanya akan kehilangan pekerjaan, tapi juga kebebasan. Telepon terputus. Haris menatap Dinda. Dia datang ke sini bukan karena menyesal, Dinda. Dia datang karena takut kebangkrutan. Dinda berdiri, merasa mual melihat kepalsuan yang ia nikahi. Ia telah membiarkan pria ini dekat dengannya, bahkan setelah ia mencurigai flaw kecilnya, yang ternyata adalah kejahatan besar. Balas dendam Haris terasa kejam, tetapi jujur, Dinda merasa ini adalah satu-satunya cara untuk memutus racun yang melingkupi hidupnya. 3 hari setelah dipecat, Haikal diperiksa di kepolisian. Dinda dan Haris, didampingi oleh detektif swasta Ronald, duduk di mobil di depan apartemen Vina Surya, selingkuhan Haikal. Vina baru saja menjual mobilnya dan membeli tiket ke Singapura. Tikus-tikus mulai kabur dari kapal yang tenggelam. Setelah diinterogasi Ronald, Vina, yang mendapat imbalan tidak dilaporkan atas penyalahgunaan dana, mengakui bahwa Haikal memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi internal Wijaya Group. Dia berniat menjatuhkan perusahaan sendiri, Mas Haris, lapor Ronald.
Dinda hanya bisa menutup mata. Suaminya adalah seorang psikopat ulung, seorang manipulator yang tidak memiliki loyalitas sedikit pun. Malam itu, Dinda mendapat panggilan dari Lapas Cipinang. Haikal meminta pertemuan mendesak, mengklaim memiliki informasi tentang rencana pembunuhan terhadap Dinda oleh sindikat narkoba yang yayasan Dinda musnahkan. Ini jelas pemerasan. Dinda setuju untuk datang, ditemani Reza Surya, Direktur Surya Kencana Group yang ditemuinya saat mengurus yayasan KDRT. Reza, yang adiknya meninggal karena KDRT, menjadi sosok yang memberikan Dinda kehangatan dan perspektif baru tentang cinta yang tulus. Di ruang visum Lapas Cipinang, Haikal yang kurus dan pucat menatap Dinda dengan licik. "Bebaskan aku dulu, Dinda. Aku akan memberitahumu nama pembunuhmu," Haikal memeras. Reza menggeram. Percakapan selesai. Namun, sebelum Dinda dan Reza pergi, Haikal berteriak putus asa, "Kau akan mati seperti ibumu, Dinda. Kanker itu bukan kebetulan." Pintu tertutup keras, memotong ucapannya, tetapi kata-kata itu menggantung di udara seperti racun. Ibunya meninggal 10 tahun lalu karena kanker agresif. Tapi, apa mungkin? Malam itu juga, Haikal dibacok di penjara, diperkirakan oleh sindikat yang ia sebutkan. Sebelum kritis, ia sempat membisikkan satu nama, "Hati-hati dengan Dr. Tirta Winata." Dr. Tirta Winata. Dokter pribadi keluarga yang merawat Ibu Dinda sampai akhir hayatnya. Haris, yang biasanya tegar, gemetar saat meneliti ulang laporan autopsi ibunya. Reza, yang memiliki latar belakang ilmu pengetahuan, menunjuk satu detail, nilai toksikologinya tinggi sekali. Tidak wajar untuk kanker biasa. Wajah Haris berubah pucat. Keluarga Besuki. Saingan utama Wijaya Group, yang bisnisnya pernah dilibas Haris pada tahun 1989. Sebuah tindakan yang Haris yakini sebagai keadilan bisnis, tetapi menciptakan musuh mematikan. Haris telah menciptakan lingkaran karma yang menghancurkan yang kini memakan korban. Dan Bu Rina ternyata adalah adik kandung dari pemilik Besuki Group. Konspirasi itu terungkap, kematian ibunya adalah pembunuhan berencana yang disamarkan, diorkestrasi oleh Besuki Group dan Bu Rina, dibantu oleh Dr. Tirta, sebagai balas dendam atas kehancuran keluarga mereka oleh Haris. Racun yang sama juga sudah disiapkan untuk Dinda. Dinding ruang kerja Dr. Tirta Winata tampak seperti jebakan yang sudah disiapkan. Haris, Dinda, dan Reza menghadapi sang dokter. "Saya hanya mengikuti perintah," Tirta Winata akhirnya mengaku, suaranya parau. Besuki ingin menguasai proyek farmasi, tapi Haris selalu menang. Mereka pikir, dengan istri Haris meninggal, konsentrasinya akan buyar. Tirta Winata juga mengakui bahwa Bu Rina adalah orang yang menghubungkannya. Dia bilang ini balas dendam karena Haris pernah menghancurkan tunangannya dulu. Dinda tercengang. Perang bisnis Haris di masa lalu telah membunuh ibunya. Haris adalah penyebab tidak langsung dari penderitaan Dinda. Kebahagiaan Dinda didasari oleh kekuatan gelap dan karma masa lalu ayahnya. Tirta Winata menunjukkan bukti terakhir, sebuah botol kecil berisi cairan bening. Sisa racun yang sama. Bu Rina meminta saya menyiapkannya lagi bulan lalu. Untukmu, Dinda. Dunia Dinda terasa berputar. Mereka tidak hanya meracuni ibunya, mereka mencoba menyelesaikan dendam dengan meracuni dia. Reza segera menghubungi Kepala Bareskrim untuk menawarkan perlindungan bagi keluarga Tirta Winata sebagai ganti kesaksian. "Ini keputusanmu, Nak," kata Haris, matanya dipenuhi penyesalan. "Kau yang paling menderita." Dinda memandang foto Haikal yang angkuh dan Bu Rina yang menghina. Ia bisa saja meminta hukuman maksimal untuk keduanya. Tapi, ia memilih jalan yang lebih kontroversi dan menyakitkan. "Biarkan hukum yang bekerja untuk kasus Haikal," katanya tegas. "Tapi untuk ibu Haikal, Bu Rina, jangan sita rumah kecil di belakang rumah utama, yang biasa dipakai Bu Siti, pembantu mereka. Biarkan mereka tinggal di sana." Para pengacara terkejut. "Itu terlalu baik, Dinda." "Tidak," jawab Dinda dingin. "Ini bukan kebaikan. Ini adalah hukuman yang jauh lebih berat. Memaksa Bu Rina hidup dalam kehinaan, di rumah pembantu yang gajinya saja sering ia curi,
dan setiap hari menyaksikan bagaimana keluarga yang ia hinakan sekarang bahagia dan berkuasa. Itu lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan segalanya. Malam itu, Haikal membuat pengakuan penuh di depan penyidik, memohon keringanan hukuman. 6 bulan kemudian, di Nusa Dua, Dinda dan Reza menikah. Upacara itu sempurna, tetapi bayangan kematian masih mengintai. Di tengah resepsi, tim keamanan Haris menangkap seorang penyusup yang membawa paket mencurigakan berisi racun yang sama. Besuki Group tidak akan pernah berhenti. Dinda memeluk Reza. "Aku tidak takut," bisiknya. Ia menyadari, dari reruntuhan masa lalu, ia telah menemukan cinta sejati, dan kali ini, ia akan memperjuangkannya sampai akhir. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipadati wartawan ketika vonis dibacakan. Haikal, yang dulu gagah, sekarang tampak tua dan rapuh dalam seragam narapidana lusuh. Terhadap terdakwa Haikal Aditya Putra, dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, putus hakim. Sorak-sorai pecah di pihak Dinda, tetapi Dinda hanya merasakan kehampaan. Haikal terhuyung. Bu Rina menjerit histeris sebelum pingsan di kursinya. 3 hari kemudian, Besuki Group kolaps, sahamnya anjlok setelah investigasi Wijaya Group mengungkap penggelapan pajak dan pencucian uang selama bertahun-tahun. Haris Wijaya telah menghancurkan lawan bisnisnya di bawah bendera keadilan. Namun, hukuman yang paling tragis adalah untuk Bu Rina. Ia mencoba bunuh diri di rumah kontrakan kecil tempat Dinda meninggalkannya, hukuman kehinaan yang Dinda rancang. Bu Rina selamat, tetapi harus menjalani perawatan psikiatri jangka panjang, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak kejadian itu. Dinda, yang kini hamil 8 bulan, berdiri di kantor Wijaya Foundation. Ia telah menemukan tempatnya, mengurus yayasan yang menangani korban KDRT, sebuah ironi yang indah. Ia menggunakan kekuatan Haris untuk kebaikan, tetapi Dinda sadar, kekuatannya berakar dari penderitaan dan perang kekuasaan yang dilakukan ayahnya. Malam itu, Dinda mendapat panggilan dari Lapas Cipinang. Suara serak Haikal terdengar. "Dinda, aku tahu aku tidak pantas menelepon. Aku hanya ingin minta maaf. Untuk semuanya. Untuk ibumu, untuk pengkhianatanku." Dinda diam, mencerna kata-kata itu. "Aku menerima permintaan maafmu, Haikal. Tapi itu tidak mengubah apapun." "Aku tahu," bisiknya. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa di akhir segalanya, aku benar-benar mencintaimu, dengan caraku yang salah. Selamat untuk bayimu." Telepon terputus. Dinda menangis, bukan untuk Haikal, tetapi untuk semua yang telah berlalu. Itu adalah penutup yang ia butuhkan. Beberapa minggu kemudian, di rumah sakit, Dinda melahirkan bayi perempuan yang sehat. Mereka menamainya Alika Zahra Wijaya Surya. Matanya coklat tua seperti Reza, tetapi bentuknya persis seperti ibunda Dinda. Haris Wijaya, sang konglomerat, gemetar ketika menggendong cucu perempuannya. "Dia persis ibumu waktu kecil." Di tengah kebahagiaan itu, Haris menerima sebuah paket kecil dari penjara. Di dalamnya, ada boneka beruang usang milik Dinda, dan surat dari Haikal, untuk Alika. "Semoga kau tumbuh dengan cinta yang tulus yang tidak pernah kuberi pada ibumu. Maafkan aku." Haris memandang Dinda dengan penuh makna. Kadang, maaf yang tulus adalah karma terbaik untuk orang seperti dia. Dinda tersenyum, memandang putrinya. Ia menyadari, ia telah menang. Ia mendapatkan keadilan untuk ibunya, menghancurkan musuhnya, dan menemukan cinta sejati yang tidak ia beli atau perbaiki. Dari reruntuhan masa lalunya yang penuh racun dan pengkhianatan, ia membangun istana kebahagiaan. Dan ia tahu pasti, ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang warisan keadilan, yang diwariskan dari kekuatan ayahnya, tetapi dibentuk oleh cinta tulus yang ia temukan bersama Reza. Kisah Dinda dan Haikal berakhir dengan kemenangan sejati. Setelah semua drama, pengkhianatan, dan konspirasi pembunuhan yang memilukan terungkap, Dinda tidak hanya mendapatkan kembali martabatnya, tetapi juga menemukan cinta tulus bersama Reza dan memulai hidup baru yang penuh harapan dengan putri mereka, Alika. Sementara Haikal harus mendekam di penjara selama 15 tahun dan Bu Rina menerima hukuman kehinaan hingga akhir hayatnya. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya,
dan bahwa hukuman terberat bagi orang-orang serakah bukanlah penjara, melainkan kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sejati. Jangan pernah biarkan rasa bersalah masa lalu meracuni masa depan Anda.